Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, kehidupan adalah proses pembelajaran yang tidak pernah selesai. Karena setiap waktu ada saja hal yang membuat kita bisa terkesima dan terheran-heran. Tetapi banyak juga yang mengajarkan kita untuk selalu bersukacita. Dalam proses perjalanan panjang kehidupan itulah kita dibentuk dan ditempa untuk memahami dan mengerti segala sesuatu. Namun demikian kita tidak pernah sempurna untuk mengertinya. Untuk itulah hari ini kita diajak sejenak untuk merenung dan memaknai hidup. Sebagaimana dikatakan oleh pengkhotbah demikian. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya yang hidup memperhatikannya. Pengkhotbah 7 ayat yang kedua. Saudara-saudara, penulis buku Pengkhotbah adalah seorang yang mencoba memahami hidup dengan segala persoalannya, yang mencoba merenungi dan menghayati bagaimana hidup menjadi berarti. Ia terkenal dengan istilah segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Kemudian juga dia mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kata-kata ini diungkapkan karena melihat bagaimana manusia seakan ingin menguasai, memiliki, dan memperoleh segalanya. Padahal semua ada batasan, ada aturan, dan ada titik di mana harus berhenti. Secara khusus dalam renungan ini dia berkata, adalah lebih baik pergi ke rumah duka daripada rumah pesta. Kenapa? Apakah lebih baik berduka daripada bergembira? Padahal semua orang berusaha menghindar dari duka. Tidak suka situasi menderita. Tapi karena perenungan ini berkata, lebih baik ke rumah duka. Sebenarnya yang mau dikatakan pengkhotbah adalah ketika kita berada di rumah duka, kita akan disadarkan bahwa segala sesuatu akan berakhir dan akan berhenti. Rumah duka mengajarkan akan proses segala sesuatu, tidak ada yang dapat bertahan atau abadi. Rumah duka menyadarkan setiap orang bahwa sehebat dan sekuat apapun usaha manusia, sepintar dan secanggih apapun kecerdasan manusia, seluas dan sejauh manapun yang sudah dijalani seseorang, semua itu akan berakhir di rumah duka. Saudara-saudara, kemudian yang mau dikatakan oleh firman ini adalah bagaimana rumah duka akan mengajar kita akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan kita tentang segala yang terjadi. Dengan masuk ke rumah duka kita menjadi belajar menata diri, menata hati, dan mengetahui akhir hidup kita. Dengan demikian hidup menjadi sangat berharga, menghargai karunia yang kita terima, bahwa kita masih diberi nafas kehidupan. Hidup tidak lagi disia-siakan, tetapi dimaknai sedemikian rupa, tidak asal-asalan dan sesuka hati. Saudara-saudara, pengkhotbah melihat semua kejadian dan peristiwa, kondisi, situasi adalah bagian dari rangkaian rencana hebat Tuhan untuk dunia yang sudah dirancang sejak dunia ini dan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan dan rencananya tidak pernah berubah. Dia setia, setia dengan janjinya, setia dengan anugerahnya. Sebab tidak ada yang terjadi di muka bumi hanya secara kebetulan saja, tapi segala sesuatu sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan rencana itu dapat direalisasikan melalui orang-orang percaya. Tuhan mencipta dunia hanya satu kali, tetapi untuk meneruskan rencana tersebut, Tuhan memakai dan mempercayakannya kepada manusia, kepada orang-orang percaya dengan memberi hati, pikiran, kemampuan, kepintaran, agar segala sesuatu dapat berjalan seturut dengan kehendaknya.
dengan mengumpulkan dan menata ulang serta memahami semua kepingan-kepingan apa saja yang kita lihat dan kita alami, seharusnya menyadarkan kita bahwa setiap orang pada dasarnya adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Dengan hati yang paham dan pikiran yang mengerti, kita bersaksi bahwa apa yang telah terjadi membuat kita semakin mengerti dan memahami bagaimana hidup untuk menjadi berarti. Tuhan senantiasa bersama kita.